Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat kita yang bertanya, bagaimana jika hand sanitizer yang umumnya mengandung alkohol dipakai sebelum sholat? Sahkah sholat seseorang yang terkena kandungan alkohol dalam hand sanitizer? Sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, terkait dengan hal ini ya, perlu kita ketahui bersama ya, bahwa memang yang namanya kesucian di dalam pakaian, di badan kita atau tempat sholat kita ini merupakan syarat sah dari ibadah sholat. Nah, sementara ya, alkohol atau bahan baku dari hand sanitizer atau cairan antiseptik tangan ini oleh sebagian orang ya diyakini sebagai zat yang memabukkan dan diidentikan dengan najis. Namun demikian teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa status dari zat alkohol itu sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ulama ya. Bahwa hand sanitizer ini ya, oleh sebagian ulama ya, ada yang menyebutnya najis ya secara mutlak gitu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ya, kalaupun ya hand sanitizer ini mengandung alkohol ya dan dikatakan najis, namun najis yang seperti ini masuk kategori najis yang ma'fu ya, najis yang dimaafkan gitu. Nah, misalnya di dalam madhab Syafi'i ya, beliau mengkategorikan alkohol sebagai najis yang dimaafkan jika digunakan untuk kemaslahatan ya, jika digunakan untuk kemaslahatan. Nah, hal ini sebagaimana misalnya keterangan yang bisa kita peroleh ya dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Jadi di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i, salah satu najis yang dimaafkan adalah cairan-cairan najis yang dicampurkan dalam obat-obatan dan aroma parfum untuk memberikan maslahat padanya. Nah, ini termasuk najis yang dimaafkan untuk sebuah kemaslahatan. Nah, berdasarkan qiyas atas aroma yang memberi efek maslahat pada keju ya, jadi qiyasnya pada aroma yang memberi efek maslahat pada keju. Nah, terkait dengan hal itu kemudian lebih lanjut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, ini beliau seorang ulama dari Syria yang menulis kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan tidak bermasalah secara syarak menggunakan alkohol untuk membersihkan kulit atau luka ya, untuk tujuan membunuh kuman ya, juga menggunakannya untuk obat dan aroma parfum. Nah, penggunaan ini ya tidak berkaitan dengan keharaman khomer yang biasanya diminum ya sehingga seorang bisa mabuk gitu. Nah, berdasarkan keterangan tersebut ya, maka hukum menggunakan hand sanitizer tanpa membasuhnya dengan air terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat adalah diperbolehkan ya, sebab sebagian ulama menyatakan juga alkohol itu tidak najis, atau sebagian lain kalau mengatakan itu najis tapi masuk kategori najis yang ma'fu atau dimaafkan ya.
Artinya tidak masalah ya jika misalnya ada seseorang yang menggunakan hand sanitizer itu sebelum sholat. Nah, terlebih menggunakan hand sanitizer dalam kondisi seperti saat ini adalah untuk ya kemaslahatan diri sendiri dan juga orang lain sebetulnya ya, yakni membersihkan kuman, bakteri dan virus yang menempel di tangan yang sulit jika hanya dihilangkan dengan air biasa. Nah, dalam sebuah kaidah usul fikih menyebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu ya yang sebelumnya dihukumi haram. Nah, dengan demikian ya insyaallah menjadi cukup jelas ya terkait dengan hukum penggunaan hand sanitizer ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan bila ada salah khilaf kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.